Mejuah-juah man banta kerina. Tema PJJ kita minggu ini mengenai hidup sebagai saudara atau nggaluh ersenina. Kata senina dalam bahasa Karo berasal dari dua kata, yaitu se yang berarti satu dan nina yang berarti kata atau pendapat. Jadi secara sederhana, senina dapat diartikan sebagai orang yang berpendapat sama atau orang yang seia sekata. Minggu ini kita akan belajar bagaimana hidup bersaudara ala tiga suku Israel masa lampau. Teladan ini ada pada saat zaman Yosua. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita baca dulu panduan kita dari kitab Yosua pasal 22 ayat 1-9. Kemudian Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, dan berkata kepada mereka, "Kamu telah melakukan segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, dan kamu telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu sepanjang waktu yang lama ini sampai sekarang, tetapi kamu tetap mengikuti perintah Tuhan, Allahmu. Sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Sebab itu pulanglah kamu sekarang ke kemah-kemahmu, ke tanah milikmu yang diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, di seberang Yordan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, berpegang pada perintah-perintahnya, berpaut kepadanya, dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Lalu Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi, maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Kepada suku Manasye yang setengah itu, Musa telah memberikan milik pusaka mereka di Basan, dan kepada yang setengah lagi Yosua telah memberikan milik pusaka di antara saudara-saudara mereka di sebelah barat sungai Yordan. Ketika Yosua melepas mereka pulang ke kemah mereka, diberkatinyalah mereka, dan berkata kepada mereka, "Pulanglah dengan banyak harta ke kemah-kemahmu, dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dan pakaian dalam jumlah besar. Bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan musuhmu itu." Lalu pulanglah orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, dan berangkat meninggalkan orang Israel di Silo, yang di tanah Kanaan, untuk pergi ke tanah Gilead, tanah milik mereka yang telah mereka miliki sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikian pembacaan bahan Alkitab untuk bahan PJJ kita minggu ini. Dalam dunia yang semakin individualis, di mana orang sering berlomba mengejar kenyamanan pribadi, kisah dari kitab Yosua pasal 22 mengajak kita menoleh ke belakang, ke masa ketika persaudaraan, komitmen bersama, dan kesetiaan kepada Tuhan menjadi dasar bagi kehidupan umat. Pasal ini bukan hanya sekedar sejarah, ini adalah seruan bagi gereja hari ini, tentang arti setia dalam persaudaraan iman, tentang pentingnya memikul beban bersama, dan tentang berkat yang menyertai orang-orang yang tidak hanya setia kepada Tuhan, tetapi juga setia kepada saudara mereka. Kitab Yosua pasal 22 muncul setelah misi besar bangsa Israel berhasil. Mereka telah masuk ke tanah Kanaan dan mulai menetap di warisan yang dijanjikan Tuhan. Namun ada tiga kelompok istimewa, yaitu suku Ruben, suku Gad, dan setengah dari suku Manasye. Mereka telah menerima tanah warisan lebih awal, bukan di wilayah barat Yordan bersama suku-suku lain, tetapi di sebelah timur, di daerah yang disebut Gilead dan Basan. Itu terjadi saat Musa masih memimpin, seperti yang tercatat dalam Bilangan 32.
Namun Musa beri syarat, mereka hanya bisa memiliki tanah itu jika mereka turut menyeberangi sungai Yordan dan berperang bersama suku-suku lain hingga seluruh tanah Kanaan dikuasai. Yang luar biasa adalah mereka taat. Mereka meninggalkan keluarga, tanah, dan kenyamanan mereka untuk berperang bersama saudara-saudara mereka selama bertahun-tahun. 3 suku ini setia, mereka tidak kembali ke rumah meski sudah dapat tanah. Mereka tinggal di barisan perang selama bertahun-tahun, mendampingi saudara-saudara mereka. Inilah momen ketika tugas itu telah selesai, dan Yosua sebagai pemimpin baru bangsa Israel mengizinkan mereka kembali ke rumah. Dalam perjalanan iman, kita tidak dipanggil untuk berjalan sendiri. 3 suku Israel, Ruben, Gad, dan setengah suku Manase memiliki warisan tanah lebih awal, tetapi mereka tidak kembali ke rumah sebelum saudara-saudara mereka pun menerima bagian mereka. Itulah arti persaudaraan sejati dalam iman. Tidak puas berjalan sendiri, tetapi mau ikut memikul beban saudara seiman. Mereka ikut berperang, menahan rindu, dan menunda kenyamanan, semata-mata karena mereka tahu apa yang Tuhan janjikan bukan hanya untuk satu suku, tetapi untuk seluruh umatnya. Dan hari itu, setelah semuanya selesai, Yosua berkata kepada mereka, "Kamu telah setia, kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu." Lalu ia memberkati mereka dan melepas mereka pulang. Mereka pulang dengan damai, dengan tangan penuh harta, tetapi yang lebih penting adalah dengan hati yang telah belajar makna setia dan saling mengasihi dalam persekutuan. Di zaman ini, godaan untuk hidup hanya untuk diri sendiri begitu kuat. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk setia dalam persekutuan, bukan sekedar hadir di gereja, tetapi sungguh hadir bagi saudara-saudara kita. Ikut bersyukur ketika mereka diberkati, ikut menopang ketika mereka lemah. Tuhan menghargai orang yang setia, tetapi lebih lagi Dia memberkati orang yang setia dalam kasih dan persaudaraan. Menjaga hubungan yang sehat dengan saudara, baik saudara kandung maupun seiman, bukan hanya perintah rohani, tetapi juga kebutuhan jiwa manusia. Dalam dunia yang sering terpolarisasi, penuh luka dan perpecahan, memiliki saudara yang kita percaya dan dukung, memberikan rasa aman secara emosional, penurunan stres dan kesepian, peningkatan empati, harapan dan rasa tujuan, ruang untuk bertumbuh dan bertobat bersama. Dalam iman Kristen, persaudaraan bukan sekedar hubungan sosial, itu adalah bagian dari tubuh Kristus. Setiap kita saling bergantung dan saling melengkapi. Ketika kita memilih mengampuni daripada menjauh, mendukung daripada menghakimi, kita sedang membangun jembatan yang memperkuat jiwa kita sendiri. Karena seperti 3 suku Israel dalam Yosua 22, mereka diberkati bukan hanya karena setia kepada Tuhan, tetapi juga karena tidak meninggalkan saudaranya. Hidup bersaudara harus didasarkan pada kasih Tuhan, seperti dalam Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dari bahan PJJ minggu ini kita bisa belajar beberapa hal praktis. Pertama, setialah dalam tugas bersama. Jangan berhenti hanya karena kamu sudah merasa cukup, saudaramu masih berjuang. Kedua, Tuhan menghargai kesetiaan jangka panjang. 3 suku ini bertahun-tahun meninggalkan rumah, dan Tuhan memperhatikan semua itu. Ketiga, pemimpin sejati memberkati, bukan hanya memerintah. Yosua tidak memperalat mereka, tetapi melepas mereka dengan hormat dan kasih. Keempat, jangan lupakan Tuhan saat sudah diberkati. Yosua tahu bahaya terbesar justru muncul setelah berkat diterima. Lupa Tuhan. Kelima, jaga persaudaraan, jaga persekutuan, baik dengan saudara sekandung maupun saudara seiman.
Mari kita tetap menjaga nilai persaudaraan kita. Bu Juras menjua-jua membantah Rina. Sampai jumpa di bahan PJJ berikutnya.